Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, saya Livia Meilasari. Dalam kesempatan kali ini, saya dengan teman saya akan berbincang-bincang nih mengenai pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Sebelum kita membahas, kita perkenalan dulu yuk dengan teman saya. Silakan Mbak untuk perkenalan. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Mita Lestari, NIM 206012410007, kelas PJKRA 2020, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta. Oke, gimana nih kabarnya Mbak Mita? Baik kan? Alhamdulillah Mbak, baik. Gimana Mbak kabarnya Mbak Livia juga? Alhamdulillah, saya juga baik kok. Untuk berhubung Mbak Mita ini sudah memasuki akhir semester 3 ya? Iya Mbak, betul sekali. Pasti Mbak Mita sudah memahami dong apa itu pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Alhamdulillah, kurang lebihnya saya sudah memahami tentang pertumbuhan dan perkembangan peserta didik Mbak. Oke, saya ingin tanya-tanya nih sama Mbak Mita. Menurut Mbak Mita sendiri, apa sih pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan itu sendiri? Kalau menurut saya, pengertian pertumbuhan itu suatu proses perubahan secara kuantitatif atau dapat diukur ya Mbak pada aspek-aspek fisik maupun psikisnya yang mengarah pada kondisi yang lebih matang. Nah, untuk pertumbuhan antara laki-laki dan perempuan itu berbeda ya Mbak. Oh, berbeda ya Mbak? Iya, kalau untuk laki-laki sendiri itu puncak pertumbuhannya berkisaran umur 12 sampai 16 tahun ya Mbak. Sedangkan untuk perempuan sendiri itu 10 sampai 14 tahun. Nah, contoh dari pertumbuhan sendiri itu seperti tinggi badan, terus berat badan dan tumbuhnya gigi. Nah, sedangkan untuk pengertian dari perkembangan sendiri itu proses perubahan secara kualitatif. Nah, jadi beda ya Mbak. Kalau di pertumbuhan tadi kan prosesnya itu dapat diukur atau dapat diukur atau kuantitatif kan. Nah, kalau untuk di perkembangan sendiri ini kualitatif atau yang tidak dapat diukur gitu kan, pada aspek-aspek fisik maupun psikis yang mengarah pada kondisi yang lebih matang. Nah, sedangkan untuk perkembangan ini sendiri ya Mbak, ini berlangsung sepanjang hidup ya Mbak. Dari kita lahir sampai mati nanti. Nah, untuk contoh dari perkembangannya sendiri ini seperti bayi yang sudah bisa merangkak, bayi yang sudah bisa berjalan, terus anak yang semulanya dia belum bisa memegang pensil, terus bisa memegang pensil, menulis, menggambar, itu merupakan contoh dari perkembangan itu sendiri Mbak, seperti itu. Baik, penjelasannya sangat lengkap sekali Mbak Mita. Lalu, adakah perbedaan antara pertumbuhan fisik remaja laki-laki dengan remaja perempuan, Mbak? Kalau menurut saya tentunya pasti ada ya Mbak. Namun mungkin perbedaannya itu tidak terlalu mencolok ya, karena pada dasarnya baik remaja laki-laki maupun remaja perempuan itu pasti mengalami perubahan secara psikologis ya, yang sama dan menghadapi permasalahan yang tergolong sama juga. Contohnya itu seperti masalah kecemasan ya dan percaya diri remaja. Pada umumnya itu mencemaskan perubahan fisiknya yang membawa pengaruh kepada psikologinya. Nah, perubahan fisik itu jika tidak sesuai dengan yang diharapkan, nah maka akan terjadi mereka itu lebih sulit untuk beradaptasi dan kurangnya percaya diri ya. Nah, hal ini juga dapat menjadikan mereka lebih sensitif, di mana mereka ini lebih mudah emosi. Emosi Mbak, biasanya kan memiliki emosi yang meluap-luap, terus juga lebih mudah marah dan tidak dapat menerima kritik ataupun nasihat dari orang lain dengan mudah. Dan dari kestabilannya pun, kestabilan emosi ya Mbak, itu terbilang mirip mungkin perbedaannya ya, cara remaja laki-laki menghadapi dan cara remaja perempuan itu pasti ada perbedaannya. Nah, untuk perubahan secara psikologis ataupun kematangan dari sisi kognitif biasanya itu akan lebih cepat dialami oleh remaja perempuan ya Mbak. Seperti istilah itu yang mengatakan bahwa remaja perempuan itu lebih
cepat dewasa dibandingkan dengan remaja laki-laki. Oh iya ya. Nah, selain dari usia pubertas perempuan yang memang lebih awal, itu juga karena perbedaan cara dan kekuatan mental mereka dalam menghadapi masa pubertas ini, Mbak. Seperti itu kurang lebihnya. Iya iya, saya jadi lebih tahu nih, jadi perbedaan antara remaja laki-laki dengan remaja perempuan. Nah, pastikan itu terdapat faktor yang menyebabkan perkembangan itu ya, Mbak. Jadi faktor yang menyebabkan perkembangan seseorang berbeda-beda walaupun memiliki umur yang sama itu apa sih, Mbak? Kalau menurut saya ya, faktor yang menyebabkan perkembangan seseorang berbeda walaupun memiliki umur yang sama itu kurang lebihnya ada 4 faktor ya, Mbak. Yang pertama yang pertama itu ada faktor genetik, yaitu faktor yang dibawa oleh kedua orang tuanya kan. Nah, itu ada juga faktor kematangan biologis, terus ada juga perubahan psikologis, dan yang terakhir yaitu faktor lingkungan, Mbak. Oh iya, jadi kita kan nanti sebagai calon guru olahraga yang nantinya akan mengajar pada tingkat SMP ataupun tingkat SMA yang biasa kita sebut sebagai masa remaja. Menurut pendapat Anda ya, Mbak, yang dimaksud dengan remaja itu seperti apa? Remaja itu kan yang kita ketahui atau biasa disebut dengan adolescensi ya, Mbak ya. Yep. Nah, adolescensi ini mempunyai arti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Nah, sedangkan istilah adolescensi ini mempunyai arti yang lebih luas lagi, yaitu mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Atau biasa sering disebut juga remaja itu masa peralihan dari masa anak dengan masa dewasa yang yang mengalami perkembangan ya, semua aspek atau fungsi untuk memasuki masa yang lebih dewasa. Seperti itu, Mbak. Jadi pada masa remaja itu kan biasanya masih labil ya, Mbak? Iya, Mbak. Terus bagaimana sih cara untuk mengatasi remaja yang telah memasuki tahap dewasa tetapi tidak mengalami perubahan sikap dan psikisnya? Kalau menurut saya ya, remaja yang telah memasuki tahap dewasa terus tetapi tidak mengalami perubahan sikap dan psikisnya ya, kita itu harus sadar ya bahwa seseorang yang tidak mengalami perubahan pada sikap ataupun psikisnya itu, walaupun ya orang itu sudah dewasa secara umur, pasti ada penyebabnya, entah itu dari lingkungan keluarga yang dimana bisa jadi dia sangat dimanja oleh kedua orang tuanya kan, Mbak. Selalu dibela jika salah atau dari kurangnya pengalaman orang itu sendiri. Nah, untuk cara mengatasinya itu dengan membiarkan orang tersebut menyelesaikan masalahnya sendiri. Karena semakin banyak seseorang itu memiliki masalah dan dia dapat menyelesaikannya, maka pengalamannya itu akan semakin bertambah dan dapat menjadikan seseorang itu menjadi lebih dewasa. Seperti itu, Mbak. Jadi jika terdapat suatu masalah itu sebaiknya remaja tersebut menyelesaikan secara sendiri ya, Mbak ya? Ya, betul sekali, Mbak. Terus dalam pertumbuhan remaja, apakah peran tenaga pendidik berpengaruh besar dalam pertumbuhan dan perkembangan psikologis remaja dalam pendidikan? Dalam pertumbuhan dan perkembangan remaja ya, Mbak, peran tenaga pendidik atau guru itu sangat berperan besar ya. Kenapa? Karena anak itu lebih banyak menghabiskan waktu di sekolah ya, bukan akan lebih banyak berinteraksi dengan gurunya, yang bisa dikatakan guru adalah orang tua kedua bagi seorang anak. Nah, maka dari itu peran guru itu sangat penting ya, Mbak, dan sangat dibutuhkan oleh seorang remaja agar bisa dijadikan sebagai contoh dalam bersikap, cara berpola pikir yang baik, bahkan cara mengatur emosional yang baik juga, Mbak. Dengan memperhatikan permasalahan yang timbul dalam remaja, kan banyak remaja yang melakukan perilaku yang menyimpang. Melihat hal tersebut, Anda sebagai calon guru, hal apa sih yang seharusnya Mbak Mita lakukan untuk meminimalisir kesalahan tersebut? Memperhatikan permasalahan yang mungkin timbul dalam kehidupan masa remaja ya, Mbak. Pemahaman dan pemecahan
pemecahan masalah itu harus dilakukan secara interdisipliner antar lembaga. Nah, meskipun demikian, pendekatan dan pemecahannya dari pendidikan itu merupakan salah satu jalan yang paling strategis ya, Mbak. Karena bagi sebagian besar remaja bersekolah dengan para pendidik. Nah, khususnya guru. Nah, mereka itu paling banyak mempunyai kesempatan berkomunikasi dan bergaulnya di sekolahan dengan guru kan, Mbak? Iya, benar sekali. Sebagai seorang guru, hendaknya itu mengadakan program dan perlakuan layanan khusus bagi siswa remaja, baik itu pria maupun wanita, misalnya itu dalam pelajaran fisiologi dan pendidikan olahraga ya, Mbak. Yang diberikan pula oleh para guru yang dapat menyelenggarakan penjelasan dengan penuh dignity. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya dari usaha tersebut adalah untuk memahami dan mengurangi masalah-masalah yang mungkin timbul bertalian dengan perkembangan fisik dan psikomotorik remaja. Selain itu juga sebagai seorang guru itu harus bisa mengaktifkan dan mengkaitkan ya hubungan antara rumah dengan sekolah untuk saling mendekatkan dan menyelaraskan lah ya, Mbak ya. Antara sistem nilai yang dikembangkan dan cara pendekatan terhadap siswa remaja serta sikap dan tindakan perilaku layanan yang diberikan dalam pembinaannya. Tujuannya itu untuk memahami dan mengurangi masalah-masalah yang mungkin timbul bertalian dengan perkembangan perilaku sosial, terus juga moralitas dan kesadaran hidup atau penghayatan keagamaan, seperti itu, Mbak. Oke, dilihat dari penjelasan Mbak Mita ini sudah cocok banget ya jadi calon pendidik. Alhamdulillah. Oke, menurut pendapat Mbak Mita, bagaimana sih keterkaitan antara pertumbuhan dan perkembangan manusia dalam pembentukan karakteristik peserta didik? Kalau menurut saya ya, Mbak, hubungan yang terjadi di antara pertumbuhan dan perkembangan itu adalah semakin semakin sebuah individu tumbuh semakin lebih besar. Nah, maka di dalamnya itu akan termasuk pula perkembangan yang akan menjadikan individu tersebut itu menjadi sebuah individu yang besar juga. Nah, oleh karena itu pertumbuhan dan perkembangan itu akan selalu berjalan bersamaan, Mbak, berdampingan gitu. Nah, akan tetapi terkadang terdapat pula sebuah pertumbuhan yang dimana perkembangan itu akan terhenti dikarenakan terdapat sebuah kelainan dan permasalahan yang ada pada individu tersebut, Mbak. Oke, lalu bagaimana sih pertumbuhan fisik dapat berpengaruh pada pertumbuhan seorang peserta didik? Pertumbuhan fisik itu dapat berpengaruh pada pertumbuhan psikologinya, misalnya nih, Mbak. Nah, pada remaja laki-laki nih yang mengalami pertumbuhan tinggi badan, pertumbuhan jakun, terus dan perubahan suara yang menjadi lebih berat, itu akan memberikan perasaan yang bangga gitu, Mbak, pada dirinya karena apa? Sudah dikategorikan atau memenuhi standar pria dewasa secara fisiknya Mbak, secara psikologinya. Nah, remaja laki-laki ini akan merasa lebih lebih percaya diri gitu loh, Mbak. Karena dia merasa lebih dihargain, terus mendapat perlakuan posisi seperti laki-laki semestinya. Terus juga kemudian untuk remaja perempuan sendiri, pertumbuhan tinggi, pertambahan berat badan dan pertumbuhan payudara serta perubahan lainnya itu secara fisik membuatnya menjadi lebih berhati-hati ya, Mbak, karena kan perempuan dalam bertingkah secara psikologi itu dia secara langsung mempunyai kesadarannya tuh mulai muncul ya, Mbak, merasa bahwa sudah tidak seharusnya lagi banyak menghabiskan waktu atau bermain dengan remaja laki-laki dan harus bisa membatasi diri gitu. Oke, jadi memang pertumbuhan fisik itu berpengaruh besar ya pada pertumbuhan, karena biasanya itu remaja kalau tidak mengalami masa pubertas yang secara maksimal itu biasanya remaja itu sering insecure ya, Mbak ya? Iya, kayak kurang percaya diri gitu ya, Mbak. Sekali. Kenapa aku belum belum mengalami masa pubertas? Kalau cewek kan biasanya menstruasi kan, Mbak. Terus kalau yang biasanya kalau ada temen
wanita yang lain, cewek yang lain yang udah mengalami pubertas, menstruasi itu kayak kadang kayak kepikiran, loh ini kenapa kok Iya, belum betul gitu sekali. Mbak, kayak kurang percaya diri, Makanya itu insecure gitu. jadi pertumbuhan fisik itu berpengaruh besar ya pada Iya. pertumbuhan. Betul sekali. Oke, bentuk implementasi seperti apa yang Mbak Mita lakukan ketika menjadi seorang pendidik atau seorang guru penjas nantinya? Ketika nanti saya menjadi seorang pendidik atau guru ya Mbak ya, maka itu saya harus bisa memahami ya Mbak, pertumbuhan dan perkembangan peserta didik itu. Iya. Nah, agar dapat menjalankan peran dalam pembelajaran di kelas dengan baik. Nah, saya juga perlu memahami nih Mbak, perkembangan fisik, perkembangan emosional, dan perkembangan intelektual pada setiap peserta didik itu. Perkembangan fisik dan perkembangan sosial itu mempunyai kontribusi yang sangat kuat ya Mbak terhadap perkembangan intelektual atau perkembangan mental, perkembangan kognitif peserta didik. Oke. Tidak membeda-bedakan antara peserta didik yang mempunyai pertumbuhan seperti tinggi badan dan perkembangan seperti kemampuan berpikir, kemampuan kognitif yang lebih cepat dengan peserta didik yang pertumbuhan dan perkembangannya yang lambat gitu kan Mbak. Oh, iya, Karena iya, pertumbuhan dan perkembangan peserta didik itu tidak dapat dilihat dari tinggi badan maupun jumlah umurnya ya Mbak. Pertumbuhan dan perkembangan peserta didik itu satu dengan yang lainnya pasti berbeda-beda seperti itu Mbak. Oke, bentuk implementasi yang Mbak Mita jelaskan itu sangat bagus sekali. Lalu apa sih harapan sebagai pendidik, bukan hanya Mbak Mita saja, tetapi pendidik-pendidik di luar sana agar dapat mengembangkan lagi apa itu pertumbuhan dan perkembangan peserta didiknya? Kalau untuk harapan ya Mbak ya, Yap. harapannya saya sebagai calon pendidik nantinya insya Allah Iya. itu saya berharap dengan saya sudah mempelajari materi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik ini, pendidik harus pendidik harus bisa mengetahui bahwa pertumbuhan dan perkembangan antara peserta didik satu dan lainnya itu berbeda-beda ya Mbak. Iya. Mengulas sedikit tadi tentang pertumbuhan, kan kalau untuk yang sudah saya jelaskan tadi, pertumbuhan yang terjadi pada laki-laki dan perempuan itu pasti berbeda kan Mbak. Nah, kita sebagai calon pendidik yang nantinya insya Allah akan mendidik sebagai pendidik yang di tingkat SMP maupun SMA kan. Nah, itu biasanya terjadi kita menemukan ada peserta didik yang mempunyai tinggi badan yang berbeda-beda kan Mbak. Iya. Tinggi badan, terus postur tubuhnya, terus juga mengalami perkembangan pubertasnya itu pasti juga masanya itu berbeda-beda ya Mbak. Nah, kita sebagai calon guru olahraga ya, pendidik jurusan guru olahraga ya Mbak. Nah, kita tidak boleh saling membeda-bedakan antara peserta didik satu dan lainnya, seperti itu Mbak. Menarik sekali ya Mbak penjelasan dari Mbak Mita ini. Iya Mbak, alhamdulillah. Oke, berarti dalam semester 3 ini Mbak Mita sangat benar-benar memperhatikan nih dari mata kuliah pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Oke, kita cukupkan sekian podcast kita pada siang kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya.